Selamat pagi semuanya. Semalam kita sudah mendapatkan materi dari Prof. Eko Indrajit bagaimana menyusun buku dalam seminggu. Nah, untuk menyusun buku dalam seminggu perlu yang namanya komitmen dan fokus dalam mengerjakannya. Kalau Anda tidak fokus, maka buku yang Anda tulis tidak akan pernah jadi. Semalam disampaikan oleh Pak Profesor Richardus Eko Indrajit pukul 19 sampai 21 di WA Group Guru Menulis. Ini adalah salah satu contoh resume dari Dwi Sumarno. Di blognya arnogading.blogspot.com. Ketika pandemi terjadi, semua harus berkarya dan bekerja dari rumah. Dan yang penting harus menjaga stamina tubuh agar tidak turun, sehingga tidak mudah terserang oleh virus ini. Saya sudah mengajar semenjak di sekolah dasar. Waktu itu saya besar di kota terpencil Dumai, di Riau. Mengajar sudah menjadi hobi saya dari kecil, sehingga tidak ada hari tanpa mengajar. Saya mengajar macam-macam dari kecil, mulai dari mengajar sandi-sandi pramuka, cara main sulap kartu, membuat perangkat elektronik, dan lain sebagainya. Akhirnya saya jadi dosen sekaligus konsultan seperti sekarang ini. Mengajar dan berbagi ilmu serta pengalaman sudah menjadi DNA dalam tubuh saya. Nah, pada saat COVID, saya tidak bisa lagi mengajar secara langsung tatap muka. Kalau saya tidak mengajar, stamina menurun. Kalau stamina menurun, saya bisa tertular virus, maka pada hari kelima lockdown di rumah, saya putuskan untuk mengajar lewat streaming YouTube. Saya tidak peduli ada atau tidak ada yang nonton, yang penting saya ngajar agar semangat. Maka saya buatlah Ekoji Channel di YouTube. Nah, itu cerita Pak Profesor Eko Indrajit di kuliah lewat WA semalam. Semuanya dimulai pada tanggal 20 Maret 2020. Mengikuti seminar virtual saya gratis. Kalau mau pesan sertifikat dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk membayar teman-teman yang membantu akreditasi. Terkejutlah saya ketika seminar pertama tersebut yang ikut 600 orang. Dan hingga saat ini yang menonton YouTube saya sudah 6.000 orang untuk tema pertama yang namanya Digital Mindset. Anda silakan nonton rekamannya di YouTube. Lebih terkejut lagi, untuk satu seminar tersebut yang pesan sertifikat 1.116 orang. Wih, tiba-tiba saya dapat 11 juta dalam sehari. Akhirnya, mulai tanggal 24 Maret 2020 sampai sekarang setiap hari jam 8 pagi saya melakukan seminar 1-2 jam di YouTube streaming untuk siapa saja yang tertarik. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang bisa dirangkum sebagai berikut. Prof, dari mana ide seminar di YouTube kemudian mengeluarkan sertifikat? Idenya sederhana. Setiap dosen harus membuat laporan KUM untuk kenaikan jabatan akademik. Biasanya mereka harus mengikuti seminar dengan bukti sertifikat. Nah, dengan adanya pandemi ini, semua seminar kan dibatalkan. Artinya ada dua. Mereka tidak bisa mendapat sertifikat yang artinya kesulitan untuk naik jabatan. Dan saya sendiri kehilangan pemasukan karena pemasukan saya 70% dari seminar, workshop, loka karya, konsultasi, dan sebagainya. Nah, semua orang yang ikut itu ternyata 80% adalah mereka yang pernah membeli buku-buku yang saya tulis semenjak tahun 98. Nah, ini ceritanya Prof. Eko. Jadi semalam beliau memberikan buku-bukunya gratis kepada para peserta. Nah, judulnya Manajemen Sistem dan Teknologi Informasi. Nah, menulis buku dalam seminggu bagaimana triknya? Sebulan saja ngos-ngosan, ini seminggu mesti harus ada trik gitu. Bagaimana caranya? Prof. Eko mengatakan caranya mudah.
kita harus mendisrupsi diri sendiri. Saya langsung saja pada pokok permasalahan ya. Silahkan buka dan subscribe Ekoji Channel. Anda akan melihat beberapa presentasi saya semenjak tanggal 20 Maret 2020 yang lalu. Kemudian pilihlah yang menarik perhatian Anda, sesuai yang relasi pada suka dan kuasai. Dari apa yang Anda sukai dan Anda kuasai. Kemudian saya kasih waktu 1 minggu untuk menjawab 6 pertanyaan sederhana mengenai topik yang dibahas, yaitu 5W 1H. Misalnya judulnya Digital Mindset, maka Anda menjawab pertanyaan dalam bentuk tulisan sebagai berikut. Apa yang maksud dengan digital mindset? Mengapa digital mindset dibutuhkan? Siapa yang harus berubah mindsetnya? Di mana digital mindset harus diterapkan? Kapan digital mindset diterapkan? Dan bagaimana cara menerapkannya? Nah, 1 hari tulis 1, berarti hari ke-6 sudah jadi. Hari ke-7 kasih ke saya. Anda tidak perlu banyak berpikir karena semua sudah saya paparkan dalam presentasi. Tinggal Anda bahasakan saja sesuai dengan bahasa yang Anda tangkap. Di hari ke-7 tulisan saya akan saya tambahkan sana sini. Kemudian saya akan langsung terbitkan dengan ISBN resmi dari perusahaan publikasi saya yang di Yogyakarta, yaitu CV Prenicious yang bermitra dengan penerbit lama Geraha Ilmu. Anda adalah penulis pertamanya, saya penulis keduanya. Kalau ternyata bukunya laku dijual, kita jual di situs Ekoji Channel dengan harga murah meriah. Karena yang penting banyak yang beli, agak menarik, semua royalti jadi milik Anda. Kalau ternyata banyak yang laku, kita terbitkan versi kedua dalam bentuk fisik, sehingga Anda dapat ISBN. Saya mau lelang judulnya malam ini, silakan nanti dipimpin moderator. Kalau ada 3 orang memilih judul yang sama, lebih baik jadi pengarangnya 4 orang plus saya, rezeki dibagi 3 penulis. Wah, keren. Keren nih, Prof. Maaf, Prof, kalau ada pertanyaan, enakan mana jadi penulis atau jadi YouTuber? Dulu saya jadi penulis karena masih banyak waktu luang, dan waktu itu kan belum ada internet. Nah, sekarang karena waktu saya terbatas, maka saya lakukan kombinasi. Kalau Sabtu Minggu saya menulis. Kalau hari biasa saya jadi YouTuber. Bagi saya, buku dan YouTube adalah marketing brosur atau marketing tools, karena orang mengenal kita, baru mereka mengundang kita untuk bicara di acara mereka. Dari situlah saya menghidupi keluarga saya hingga saat ini. Selamat malam Prof. Eko, kenalkan saya Supianto dari Kota Bekasi. Pertanyaannya, apa yang menjadi modal utama profesor sehingga menjadi kekuatan bagi guru yang mau belajar menulis untuk terus bisa menulis seperti yang Prof lakukan? Waktu kecil cita-cita saya sederhana, saya ingin keliling Indonesia melihat keindahan kota-kotanya, tapi dibayarin orang lain. Setelah saya jadi penulis, tiba-tiba undangan seminar ke sana sini menggila. Akhirnya tahun 98 sampai 2003, saya sudah berkunjung ke 27 provinsi ketika itu. Nah, kemudian cita-cita berubah. Ingin bisa keliling dunia dibayarin orang lain. Mulailah saya mengunggah tulisan serta PowerPoint. Biasanya PowerPoint dalam bahasa Inggris ke internet. Dan malah ada undangan dari beberapa negara. Jadi motivasi saya adalah ingin keliling dunia gratis dibayarin orang lain, karena ingin melihat berbagai keindahan ciptaan yang maha kuasa. Sampai saat ini saya sudah hitung telah mengunjungi 73 negara. Masih lebih dari 100 negara lagi yang saya ingin lihat. Makanya sekarang saya tetap menulis dan jadi YouTuber. Maaf, jadi YouTuber baru 3 minggu sebenarnya. Maklum lagi, duitnya banyak. Apa boleh kita membuat cerita yang berbeda-beda dalam satu buku? Sangat boleh. Nanti judulnya adalah sebagai berikut, misalnya Digital Mindset, dilihat dari berbagai perspektif. Maaf Prof, bagaimana cara membagi waktu untuk menulis dengan jadwal Bapak yang super sibuk? Apakah meluangkan waktu khusus atau di sela-sela kesibukan Bapak untuk menulis? Jika Anda menyenangi yang Anda lakukan, pasti dapat Anda alokasikan sebelum tidur. Saya terbiasa membuat 3-5 halaman tulisan. Saking terbiasanya, sekarang kalau belum nulis tidak bisa tidur. Dan saya ingin meninggalkan legasi untuk anak-anak cucu saya, sehingga kalau nanti mereka ngecek siapa kakek atau kakek nenek buyutnya, bisa tercatat di internet. Itulah cara hidup 1000 tahun lagi. Hehehe. Apakah setiap menulis selalu berpatokan pada 5W 1H? Urutan 5W H adalah bebas atau beraturan sesuai contoh dari Bapak Profesor. Tidak. 5W H
H adalah untuk penulis awal yang ingin belajar menulis karena sifatnya deskriptif, tapi sangat filosofis. Setiap isu apapun, secara filsafat harus bisa dijelaskan dalam 5W1H. Kalau sudah biasa menulis deskriptif, barulah menulis yang sifatnya eksploratif, komparatif, argumentatif, persuasif, dan lain sebagainya. Contohnya, kalau isunya COVID-19, saya yakin dengan 5W1A Anda bisa membuat satu buku dalam seminggu. Apalagi ada banyak referensi di internet saat ini. Musuh menulis adalah diri sendiri. Musuh menulis adalah diri sendiri. Motivasi hanya dapat dibangun dari dalam diri sendiri. Oleh karena itu sering saya katakan, pilihlah sesuatu yang Anda sukai dan kuasai. Kalau sudah terbiasa dengan 5W1H, lainnya menjadi mudah. Itu pengalaman saya. Pertanyaan berikut. Kalau saya lebih senang menjadi editor, bagaimana menurut Profesor? Menurut saya editor lebih sulit pekerjaannya dibanding dengan penulis. Karena yang diedit tidak sekedar bahasanya, tapi yang penting adalah pesan yang ingin disampaikan ke target audiens tertentu. Benar-benar tersampaikan secara efektif dan efisien. Jadi selain ilmu bahasa, seorang editor ulung harus memiliki kompetensi psikologis, linguistik, marketing, pedagogik untuk buku pendidikan dan komunikasi. Dan ini membutuhkan pendekatan interdisipliner. Bagaimana memulai menulis yang baik? Saya selalu tidak percaya diri mau menulis. Biasanya bila ada ide, saya tulis lewat medsos, tapi tidak terkoordinir, sehingga tidak ada jejaknya. Menulis adalah cara kita menyampaikan buah pikiran lewat tulisan. Jadi bagi saya semua tulisan adalah baik, karena dilakukan dari hati. Ibu pasti punya banyak hal yang ingin diceritakan kepada orang lain. Tulis saja apa yang ada di kepala kita, tidak usah takut. Kualitas menulis itu ditentukan oleh pembacanya, dan pembaca itu macam-macam. Kalau saya menulis untuk kakek saya, akan beda bahasanya dengan kalau menulis untuk generasi anak-anak saya. Kualitas menulis adalah masalah jam terbang. Lama-lama menjadi bagus sendiri. Zaman sekarang tulisan tidak perlu terkoordinir, masukin aja ke internet, maka nanti akan terkoordinir sendiri. Karena dalam dunia maya berlaku data yang unstruktural dibandingkan dengan struktural. Menulis blog seperti yang disampaikan Om Jai adalah sangat baik. Saya selain menulis senang juga bikin puisi dan lagu kok. Apapun yang ingin saya sharing, saya tulis. Satu-satunya yang perlu diperhatikan adalah menurut saya, buatlah tulisan yang tidak membuat orang lain sedih, karena kita menyampaikan hal-hal yang buruk atau jelek, itu menimbulkan menulis hal-hal yang buruk kalau bagi saya mendatangkan energi negatif. Malah akan mengganggu kehidupan masa kini dan mendatang. Assalamualaikum, luar biasa sekali Prof. Eko Indrajit. Saya terkesan dengan kata-kata dulu ketagihan mengajar, sekarang ketagihan menulis. Tulislah bersama orang yang berani menulis. Mbak Ika Siswati mau menulis bareng saya siap menemani, mendampingi, bahkan menerbitkan buku ibu. Bagaimana? Pasti nanti ketagihan deh. Bagaimana menjaga kondisi pemikiran agar senantiasa fokus pada apa yang kita akan tuliskan. Supaya fokus, jangan menulis terlampau lama, kecuali Anda membuat penelitian atau tulisan dokumenter. Paling lambat 100 hari sudah harus jadi. Karena kalau lama-lama kita kehilangan fokus dan ilmu yang mau kita share sudah berkembang dan berganti lagi isunya. Makanya saya tawarkan, ayo menulis buku dalam seminggu. Pak Julius mau menulis dengan saya. Di tahun 2003, saya menulis dengan 20 mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hasilnya adalah 25 buku dalam 6 bulan. Pilih satu judul yang lagi tren, bahas dari sisi yang tidak pernah terlihat orang lain. Misalnya masalah COVID-19. Saya belum pernah melihat orang yang melihat COVID-19 dari sisi peluang. Semua bicara masalah ancaman, kesedihan, ketakutan, dan lainnya. Anak-anak zaman sekarang bilang anti mainstream. Lalu bagaimana bagi penulis pemula? Tulisan kita tidak bisa diterbitkan. Menerbitkan buku sekarang tidak kayak dulu. Dulu kita yang butuh penerbit, sekarang penerbit yang butuh kita. Karena saingan mereka adalah internet. Jadi, tidak usah takut Anda buat buku, tawarkan ke semua penerbit. Kalau tidak ada yang mau, saya yang terbitkan. Syarat terbit di tempat saya sederhana. Semua tulisan Anda masukkan ke cek plagiarisme. Sejauh 80% orisinal langsung bisa saya terbitkan.
Selamat malam Prof. Eko, maaf mau bertanya tentang bunga rampai. Misalnya saya ada ide dan ide memang sudah saya rencanakan sehubungan dengan tugas dari Om Jai di akhir kuliah online. Kami peserta paling tidak dapat menerbitkan sebuah buku tentang hasil resume, materi narasumber, dan buku satu bebas fiksi dan non-fiksi. Dan rencana tugas yang buku satu saya ambil jadi bunga rampai yang terberai. Itu nantinya kumpulan cerpen, kumpulan puisi, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah bisa dijadikan satu buku dengan judul Bunga Rampai yang terberai, Prof? Terima kasih. Kalau ingin mengumpulkan bunga rampai karya orang lain, Anda harus minta persetujuan masing-masing mereka. Kecuali Anda membahasakan ulang dan menyitir bahwa itu diambil dari karya Anda. Salam Prof, menarik perhatikan setiap paragraf yang Prof tuliskan. Kenapa selalu diawali dengan pagar dan huruf? Apakah ini salah satu trik untuk dapat menulis buku dengan mudah? Jawabannya, untuk memastikan Anda tidak kehilangan urutan pembicaraan dan bisa merefer pada poin saya nomor berapa. Hal ini biasa dilakukan Gunawan Muhammad dulu waktu membuat Kulwit, kuliah Twitter. Malam Prof, saya peserta seminar online YouTube. Bagaimana cara dapatin materinya? Terima kasih sudah setia menjadi peserta YouTube saya. Sekarang semua materi dapat di-download secara gratis dan mudah di ekojchannel.id. Pilih seminarnya, klik show more pada poster dimaksud. Maaf Prof, saya belum paham dan masih awam tentang YouTube. Kok YouTube bisa dapat uang? Bagaimana prosesnya? Ada cara langsung, ada cara tidak langsung. Cara langsung adalah seperti saya, silakan ikut gratis. Yang mau sertifikat pesan dan bayar 10.000 ke saya. Nah, kalau ada 1.000 orang yang pesan, kan saya dapat 10 juta. Sama dengan WA sekarang, kalau Anda mau dapat sertifikat dari saya yang ditandatangani saya dan Om Jai, silakan pesan ke Om Jai. Nanti 40% untuk saya, 40% untuk Om Jai, dan 20% untuk Mas Bambang. Hehe. Cara lainnya adalah gara-gara streaming YouTube hingga hari ini sudah ada pesanan saya streaming ke perusahaan mereka langsung. Saya sudah dapat 10 pesanan, mereka bayar langsung ke saya. Cara tambahan lainnya adalah apply AdSense saya ditaruh di YouTube channel Anda. Nanti setiap laku ada sponsor, maka sebagian akan masuk ke pundi-pundi kita. Nah, ini seminggu jadi buku, apakah ada target jumlah halaman? Karena banyak orang tahu prinsip 5H plus 1H, tapi sulit mengembangkan hingga menjadi berlembar-lembar. Bahkan bisa jadi satu buku. Bisa. Caranya kita mendeskripsi diri sendiri. Anggap saja kalau dalam seminggu buku tidak jadi, kita dipecat oleh organisasi tempat kita bekerja. Pasti itu buku pasti jadi. Nah, cara lain dibalik. Kalau saya kasih waktu seminggu untuk membuat 25 halaman saja mengenai 5H, 1H, dan tidak boleh lebih, maka Anda akan cenderung berpikir fokus dan menulis yang penting-penting saja. Nah, bagus nih. Pak, saya mau nanya, bagaimana caranya supaya kita benar-benar bisa fokus dalam menulis sehingga kita dapat menyelesaikan tulisan dengan cepat? Soalnya kita juga bekerja. Seperti saya sampaikan dahulu, Bu, Ibu pilih satu judul, kemudian ceritakan secara 5W 1H di hari Sabtu dan Minggu. Feeling saya Ibu selesai antara 25 sampai 30 halaman. Sisa waktunya 5 hari di hari kerja untuk tambah kurangi. Jangan mulai dari hari-hari Senin. Pasti tidak jadi-jadi. Saya selalu memulainya dari Jumat malam. Karena Sabtu dan Minggu ada waktu luang lebih banyak. Jika menulis di blog berbahan dari Ekoji Channel atau sumber lain nantinya, apakah harus selalu dicantumkan sebagai referensi? Khusus untuk saya, ilmu saya adalah open source. Siapa aja boleh menikmatinya. Namun agar Anda terbiasa, pakailah istilah attribution. Artinya secara langsung atau tidak langsung Anda mention dari mana ide tulisan diambil. Memang etikanya begitu. Agar nanti jika Anda sudah punya ide orisinal, orang juga akan melakukan hal yang sama terhadap tulisan saya. Dulu kita sering deseti ayah ibu, kata nenek atau kakek. Nah, ini adalah contoh atribusi yang sederhana. Ya. Bagaimanakah konsep literasi digital yang sesuai dengan negara kita? Karena banyak informasi yang luar biasa, banyak dan orang cenderung percaya dengan semua informasi tersebut. Bagaimana mengatasi jika dikaitkan dengan digital mindset? That's a good point, Mbak Iin. Judul bukunya adalah Literasi Digital ala Nusantara. Penulisnya adalah Anda dan saya. Kita tulis mulai besok dalam seminggu. Bekalnya cuma niat dan internet. Luar biasa, Prof. Saya 8 tahun baru bisa menyelesaikan satu novel. Mohon beri semangatnya, Prof. Sekarang lagi semangat menulis lagi. Ada trik khusus apa agar tidak bantu cari sambungan ide? Ada seminar tentang menulis kapan lagi ya, Prof? Anda hebat. Saya mau nulis novel aja belum sempat-sempat agar tidak buntu.
Ketika ide muncul dan sedang menggebu-gebu, tulislah sampai tuntas. Saya terkadang kalau lagi bisa ndak mandi atau makan, takut kehilangan ide, gagasan dan semangat. Kayak waktu zaman pacaran dulu deh. Kalau lagi mood kan tidak ada yang bisa menghalangi. Makan tak enak, tidur tak nyenyak karena cinta. Maaf, bagaimana Prof bagi waktu antara menulis dengan pekerjaan sehari-hari apabila banyak tugas sampiran yang harus segera selesaikan, belum dengan pekerjaan di rumah tangga. Kalau saya sebagai ibu rumah tangga yang harus menyiapkan segala sesuatu di rumah dalam pertemuan-pertemuan panitia lomba di dinas kecamatan, terkadang sampai bingung mana yang harus didahulukan. Kalau kita sudah memberikan skala prioritas, bisa menulis buku cepat itu. Keinginan ada tapi terbentur kegiatan lain. Mohon pencerahan. Matur nuwun. Jangan waktu mengatur kita yang harus mengatur waktu. Paling tidak, alokasikan hari Sabtu dan Minggu seharian. Bikin kontrak tak tertulis dengan suami istri dan anak-anak. Buatlah menulis sebagai sesuatu yang penting dan genting, sehingga harus segera dikerjakan. Itu namanya prioritas. Pak Prof, bila Anda menilai baik tidaknya sebuah buku, apa yang Pak Prof jadikan tolak ukurnya? Sederhana, kepuasan pembaca. Karena pembaca yang puas akan merefer ke orang lain. Akibatnya buku kita habis dibeli dan dicetak lagi. Intinya, setiap buku punya target audiens yang ingin diraih. Selagi mereka merasa mendapatkan sesuatu, berarti buku tersebut baik adanya. Secara etika, manfaat yang dirasa adalah yang baik-baik, bukan dalam hal buruk. Selamat malam Prof, saya sudah mampir di YouTube Bapak. Saya tertarik ketika melihat judul strategi membangun ekosistem e-learning. Bolehkah dijelaskan sedikit tentang judul tadi, cara membangun ekosistem di organisasi yang ingin menerapkan e-learning? Karena dalam ekosistem ada banyak komponen yang harus siapkan. Seperti apa jenisnya? Silakan tonton secara lengkap dan jangan lupa subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya. Ya, banyak sekali yang dikit lagi, 2 lagi ya. Selamat malam Prof. Saya sudah mampir di YouTube Bapak. Saya tertarik ketika melihat judul strategi membangun ekosistem e-learning. Bolehkah dijelaskan sedikit tentang judul tadi? Cara membangun ekosistem di organisasi yang ingin menerapkan e-learning, karena di dalam ekosistem ada banyak komponen yang harus disiapkan. Seperti apa jenisnya? Silakan tonton secara lengkap dan jangan lupa subscribe. Menurut Profesor, arah pembelajaran masa depan sesuai dengan kultur masyarakat Indonesia kurang suka membaca seperti apa? Nah, semua akan lari ke blended learning, di mana antara model pembelajaran formal, non-formal, dan informal akan menjadi satu yang difasilitasi dengan teknologi informasi. Super sekali Prof. Saya baru buka dan baca daftar isi saja sudah yakin ini bukan sembarang waktu yang digunakan pengetahuan saya dan merangkai tulisan saat ini. Saya hanya bisa bilang super sekali. Bisakah saya menulis seperti Anda Prof? Anda bisa menulis jauh lebih baik dari saya. Soalnya Anda ada yang mengajari dan ada yang mau mendampingi. Saya dulu harus belajar dan jatuh bangun sendiri. Pepatah mengatakan Allah bisa karena biasa. Tak kenal maka tak sayang. Menulis adalah masalah jam terbang. Semakin Anda sering terbang akan semakin mulus. Type all, terbang dan lainnya. Ayo menulis bersama Anda. Saya penulis pertama, saya penulis kedua. Wih, lengkap. Kita posting luar biasa. Resume kuliah online-nya. Ya, ternyata kalau langsung ditulisin bisa cepat. Ini bisa jadi buku nih. Ya. Jadi teman-teman, setelah kuliah online jangan lupa bikin resumenya, diposting di blog dan dikirim ke omjailab@gmail.com. Sehingga nanti resumenya bisa kalian rajut jadi buku dan postingannya bisa dibaca banyak orang seperti ini. Terima kasih. Sampai ketemu lagi di omjailab.wordpress.com.